terlibat dalam reklamasi dan reboisasi berlaku. Bakau ditanam sebelah kiri, di sebelah kanan ditambah. Maka di Pulau Belitung bahkan Indonesia mencintai pelestarian laut. Sampai hari ini kami juga tidak pernah menerima laporan tambang laut apa izinnya apa. Terkait yang memang menolak ada surat untuk beliau menolak kegiatan tersebut, tetapi memang hari ini harus ada penyampaian tertulis kepada DPRD. Kami juga terima kasih sudah datang ke sini dan ada penyampaian aspirasi nanti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak Eko. Baik, selanjutnya kalau ada ini kan kita silaturahmi Pak. Berarti kalau ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum nanti ke anggota dewan, silakan Pak. Ada ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga yang hadir di sini, terutama Bapak Ketua, para anggota juga yang nggak tahu siapa sih kok dengan Pak Eko kan? Maaf, saya Bapak yang baik. Kemudian Bapak Kasatid Polres dan para rekan seprofesi khususnya nelayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucuri daripada rahmat kepada kita semua. Amin. Dan kita luput dari rahmat Allah kita ini bisa bertatap muka atau bersilaturahim. Hikmahnya tidak ada lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita ini satu sama lain saling mencintai di antara kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Adapun sebenarnya pandangan kami ini berbagi pandangan dan bapak-bapak di sini tentu lebih harapannya kepada saya sendiri dan pribadi mengenai apalagi sampai eksploitasi penambangan laut. Ini kita berbicara dari berbagai macam aspek. Jangan sampai Belitung ini mengidap pertama 5I. Pertama yaitu investasi asing, kemudian inflasi terjadi, intervensi asing, infiltrasi asing, dan invasi asing yang akan menyebabkan terjadi gejolak politik. Mau tidak mau Pak, kalau kita berbicara politik, sudut pandang masyarakat ataupun ideologi masyarakat berubah, khususnya para masyarakat nelayan akan berpandangan demokrasi kita bukan lagi demokrasi Pancasila, tapi demokrasi industri yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi ekonomi. Berapa tahun itu hanya berlaku? Anggap 3-5 tahun kegiatan penambangan atau eksploitasi. Tapi coba kalau pemerintah daerah ini melakukan program menabur 1 juta rumpung. 1 rumpung modal gak 300.000. Anggaplah paling minimal 1 rumpung itu hasil 5 kilo ikan nila ataupun seprofesi dan sejenisnya. 250.000 kali 1 juta. Kemudian dipasang kostori tempat penampungan wilayah-wilayah banyak tangkap nelayan per kilo 3.000. Kalau memang itu dikembangkan, menuju masjid bisa diangkat jadi PTT, Pak. Kemudian para kelompok nelayan ini diberi sebuah motivasi, yaitu barang siapa yang ingin menangkap ikan paling banyak, barang siapa yang tangkapan ikannya paling banyak, ini akan diumrohkan. Itu harus tahu. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi pariwisata, Belitung Timur tidak mengembangkan wisata pantai, tapi wisata mancing, snorkeling, diving. Para orang-orang yang berwisata
yang ini kegiatan mancing, kalau mereka nangkap 10 kilo hasil tangkapannya sampai 20 kilo, mereka tidak akan bawa ke hotel, Pak. Nah, wilayah Tabur Rumpung ini 7 sampai 10 meter saja cukup, sehingga ikan ke tengah, ke tepi. Itu dari sisi ekonominya dan pariwisata. Kemudian dari dampak sosial, maka akan terjadi lakon-lakon yang berperan seperti Si Unyil, film yang namanya Si Jan, kemudian Tom dan Jerry, kemudian Upin Ipin. Hah? Dampak sosial yang terjadi, Pak, berapa jumlah penduduk yang keluar Belitung yang melakukan kegiatan mengatasnamakan ikut nambang timah, itu di darat, Pak. Kemudian terjadi tingkat kriminalitas, peredaran narkoba, kumpul kebo, itu bukti, Pak. Hah? Itu dampak sosial. Maaf ya. Nah, yang lain-lain. Sehingga nanti jajaran pihak keamanan ini akan semakin sibuk di pulau-pulau Selandu itu, Pak, sampai Melindang dan di pesisir pantai itu nanti akan banyak berdiri tenda biru. Kemudian dari sisi lingkungan, tak usah kita bicara. Tapak no di darat sendiri sekarang tanggung jawab PT Timah dalam reklamasi dan reboisasi berapa, Pak? Akibat penambangan. Yang rugi siapa coba? Nah, kemudian dari sisi yang namanya kita berbicara faktor keamanan macam tadi, nggak usah pasti, Pak. Jadi ini pandangan kami. Aku secara pribadi, nama aku Henry, Pak. Nah, dari nelayan Gantong. Profesi aku nelayan Bagan. Pas benar orang di sini. Nah, ketumbur benar, Pak. Jadi mungkin hanya itu sudut pandang aku secara mewakili daripada, bukan sudut pandang aku sebenarnya, mewakili sudut pandang kami masyarakat. Nah, ditakutin banyak hal sebenarnya, bukan kaitan penambangan. Tapi tingkat sosial akan terjadi. Ini gejolak sosial. Lala terbukti di Bangka sana, Pak. Perang masyarakat penambang dengan masyarakat asli. Itu anak terjadi. Kamu dapat usah terjadi ketika mungkin. Kan gitu. Jadi berbagai macam aspek. Kalau tambang berarti kan masalah ekonomi, Pak. Tapi kalau di sini berbicara berbagai macam aspek. Kalau nggak hanya ekonomi, berapa juta rumpung, penebaran rumput laut dan segala macam. Kalau kita berbicara ekonomi, coba Pak hitung. Perumpung saja 250.000. Berapa kali sejuta rumpung? Belitung Timur punya 1 juta hektar laut. Ya, mungkin hanya itu saja, Pak. Mudah-mudahan aspirasi atau sudut pandang kami ini bisa berbagi. Kita takut mengidap 5I tadi, Pak. Belitung Timur khususnya mengidap 5I. Kalau mengidap 5I, mau tidak mau pistol perumpamaan itu di kepala bapak-bapak. Masyarakat tidak akan menjadi prioritas perhatian dan kami akan kehilangan atau distrust, kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin. Dan ini adalah suatu musibah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan Baik, terima kasih Pak Hendri. Tolong dipastikan Pak. Bapak, ya bagus sekali Pak. Pemaparannya luar biasa. Bapak sudah menyampaikan beberapa hal dan harapan-harapan Bapak terhadap kita semua yang hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Baik. Kalau episode pertama sudah selesai dengan Perda RZPB 3K-nya, gitu ya. Seperti yang kita tahu, 5 tahun kemudian baru bisa tinjau ulang mengenai tambang laut. Tapi sekarang didengungkan lagi. Awal Januari kemarin kita sudah bicarakan dengan Ibu Wakil Ketua DPR. Kebetulan beliau hanya sendiri waktu itu. Sudah kita sampaikan
Artinya begini Bapak, tadi nelayannya sudah pintar ya, nggak bodoh-bodoh amat. Selama ini orang tahunya nelayan itu hanya mengurus tali pancing gitu. Tadi harus ya. Nah, sekarang tadi barusan tadi Pak Hendri itu, wah luar biasa. Kalau formal mungkin Bapak ini udah masuk S3. Iya Pak. Memang seharusnya apa yang beliau sampaikan itu yang dihadirkan di Beltim. Tapi kalau cerita episode kedua ini Pak, saya belum yakin kalau Pak Eko tadi malam gitu ya, barang ini tidak akan berlanjut. Setiap orang, setiap apapun benda hidup, jika zona nyamannya diganggu, ya seperti nelayan inilah. Nelayan sampai ke gedung ini, di ruang rapat ini, karena zona nyamannya ini mulai akan terganggu terus itu. Begitu juga dengan pihak yang akan mengelola tambang. Cuma pertanyaan saya itu, kenapa kita harus repot masyarakat ini dengan persoalan tambang? Memang pulau ini kan pulau tambang. Persoalannya cara mengaturnya, cara nambangnya saja. Seharusnya kalau dulu Amerika Rusia yang sampai ke bulan, sekarang negara lain pun bisa sampai ke Mars, planet Mars. Cina itu cewek, perempuan jalan di planet Mars. Artinya perkembangan teknologi itu yang harus dimunculkan di sini. Kalau PT Timah mau tambang, tapi usahakan airnya nggak grow, gitu. Nggak ribut orang. Tapi kalau tambangnya dengan pola teknologinya teknologi kuno, Bapak, ini yang jadi masalah. Saya yakin Pak Hendri nggak bakal datang, nggak bakal marah-marah kalau tambang teknologinya sudah ditemukan, airnya nggak keruh, Pak Hendri sebelahnya bagan nggak terganggu, kita berjalan seiring gitu. Nah singkat cerita kalau saya masalah lingkungan Pak, bukan hanya tambang laut. Kita ini hidup di darat. Apa kita semua mau pindah ke laut? Lautnya kita bicarakan, daratnya kita biarkan habis. Ini masalah Pak, Bang. Sekarang didengung ke laut, nah, biar nelayan difokus ke laut. Cerita. Biar persiapannya nelayan daerahnya ke laut. Darat diobrak-abrik terus ini. Saya dapat informasi dari kawan nelayan yang nyulo, malam nyulo, kan posisi saya kering malam Pak. Itu kalau dia bohong, saya bohong lah ngomong di sini. 16 ton ada di Sungai Pering. Kita nggak larang mereka nambang. Pulau ini tambang, pulau tambang gitu. Tambang. Tapi pada tempatnya. Nah ini saya singkat cerita. Mau tawarkan ke legislatif. Kalau memang ini ada kesannya dibiarkan biar benturan terus ini. Wilayah bakau, wilayah sungai itu ada hukum Pak. Bapak semua tahu lah itu. Kalau kita kasihan dengan masyarakat, jangan dibiarkan mereka di situ. Benturnya dengan hukum. Maka waktu awal bulan itu saya sampaikan ke Ibu Wakil Ketua ini. Kita ini negara hukum. Aturannya jelas. Capek kita dengan undang-undang. Capek kita dengan perda. Biaya satu undang-undang berapa gitu. Tapi gak jalan. Pemerintahnya ada saya sampaikan. Gak ngatur ini masalahnya. Fungsi pemerintah itu mengatur. Keputusan sendiri-sendiri. Siapa kuat, siapa dapat. Ini bahwa yang terjadi sekarang. Kita fokus gampang ini, benar. Laut jaga, tapi darat jangan biarkan. Habis. Saya di sini bicara gini bukan melarang orang nambang, tapi tolong diatur. Jangan benturkan masyarakat dengan hukum. Katanya Indonesia G20, hutan bakau di negara-negara luar sana. Kalau kita ribut, dampaknya bukan persoalan perut lagi, Pak. Pak Awe tahu
bapak-bapak anggota DPR ini tahu lah konsekuensinya apa. Bakau ditanam sebelah kiri, di sebelah kanan ditambang. Bakau yang ditanam belum tentu tahu hidupnya kapan. Yang ratusan tahun hidup dimusnahkan. Kalau nggak percaya ikut saya lah sana. Selendang itu sebelah sana tuh, seberang itu berapa hektar habis. Saya ini bukan aparat Pak, apa kewenangan saya yang mau menyerang masyarakat, mengajak masyarakat yang kontra dengan tambang. Ini kan bocoran. Kasihan masyarakat kita, ujung-ujung korbannya masyarakat juga. Nah kalau saya berpandangan, pandangan Pak Hendri itu luar biasa. Saya berpikirnya begini, saya mau lihat legislatif. Hari ini harus ada di atas kertas kita. Kalau menolak kita tolak. Kalau kita terima, kita terima. Kalau menolak apa solusi? Kan gitu. Kalau kita nggak setuju dengan tambang, artinya kita harus punya solusi dalam arti langkah apa yang harus kita persiapkan gitu bahwa dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang akan menambang. Mereka punya IP, mereka punya bayar pajak, itu jadi alasan mereka. Kalau di bawah DPR ini saya bayar pajaknya, saya urus IUP-nya. Bapak-bapak di sini nggak tahu kalau di bawah DPR ini ada tambang emas, mineral lainnya. Apa bisa saya bilang? Saya udah urus IUP-nya bawah, saya udah bayar pajaknya. Lantas apa langsung gitu saya datang robohkan gedung DPR? Kan nggak seperti itu. Nampaknya seperti itu yang terjadi sekarang. Gitu. Saya mohon kepada legislatif DPRD Jatim ini, kita per tahun ini harus dalam artian kalau memang Pak Bupati tadi sudah menyatakan sikap secara lisan baik-baik. Nah, secara lisan bisa besok apa dia nggak pernah ngomong Pak. Saya hanya mau lembaga tiga lembaga negara yang ada di pemerintahan Jatim ini, legislatif, yudikatif, eksekutif, ini harus membuat pernyataan sikap yang benar-benar bisa menjamin masyarakat ini nggak perlu lagi ramai-ramai ke DPR ngurus lingkungan. Itu maksudnya Pak. DPR seperti apa? Menolak? Kan dunia ini cuma dua. Kalau nggak kiri kanan, kita aja yang bikin ribut, muter, berputar di situ. Kalau setuju, solusi untuk nelayan, solusi untuk masyarakat pesisir itu apa? Jangan kita tolak, pakai pokok. Kalau nggak setuju kita juga, karena kita akan menghadapi orang itu tidak akan diam Pak. Jadi tidak akan diam. Tambang laut jelas. Kami masyarakat di Pulau Belitung bahkan Indonesia mencintai kelestarian laut. Titik, nggak pakai koma. Bila itu ya. Assalamualaikum. Kenapa kita harus memanjangkan tali kelabu? Kami di DPR ini bukan pemutus Pak. Yang memutuskan ada di depan. Baru saja kalau memang ya udah kami tetap seperti itu. Komitmen. Kalau memang harus tanpa tambang laut, Pak Bupati sudah menyatakan komitmen tidak akan ikut masyarakat, ya sudah ikut Pak Bupati. Aku rasa kawan-kawan itu di sini mutar-mutar Pak, tidak ada solusinya. Kami ini bukan eksekutor, eksekutornya ada di depan. Sampai hari ini kami juga tidak pernah menerima laporan tambang laut apa izinnya akan berlanjut atau akan bergerak atau akan diam. Kami tidak pernah menerima Pak. Saya ketua komisi 2 Pak. Sampai hari ini saya belum pernah melihat laporan PT Timah maunya seperti apa. Dan juga komitmen PT Timah seandainya tadi Bapak menyampaikan bahwa izin mereka, ya kan, ya hak mereka. Tapi ada pembicaraan sebelum mereka melakukan hak-haknya, ya kan. Tidak sekonyong-konyong. Ini celetuk taruh kapal isap jalan misalnya kan. Nah,
Mungkin para nelayan, ya ini kita kembali Pak mengulas, artinya bukan kita cerita seperti Pak siapa tadi sebelah Pak itu komitmennya seperti apa, menjalankan mungkin juga nelayan seperti apa, ya kan? Tapi ada tapinya, sampai hari ini mungkin PT Timah itu tidak pernah datangkah niatnya dengan masyarakat, datangkah mungkin apa yang akan mereka bawa ke kita ini, ya kan? Ini mohon maaf Pak, PT Timah ini cuman sebenarnya sakit kita dibuat PT Timah ini. Iya, swasta aja beli timah lebih dari 50-100% Pak. Artinya kita dibunuh secara perlahan-lahan kita ini. BUMN Pak. Datang dong PT Timah ke sini, maunya seperti apa? Jangan kayak orang mau curi-curi, kayak monyet mau nyuri, menggali di halaman orang, ya kan? Bapak-bapak ini kata orang nggak buta tuli Pak. Kalau niatnya baik, penyampaiannya baik, komitmennya jelas, hah? Nggak mungkin bapak-bapak menolak. Dasarnya apa menolak, ya kan? Kita sama NKRI, harga mati. Negara juga harus bangun. Pernah nggak soal PT Timah terhadap bapak-bapak datang? Nah, artinya nggak punya niat baik. Kita ini tidak buta tuli Pak. Kalau ada penjelasnya jelas, terima. Obok, putar sana putar sini. Akhirnya benar Pak. Tadi nanti kita diadu. Jujur Pak. PN Pak. PT Timah. Makan duit PT Timah. Habis dari Bangkal Pinang kemana-mana. Balik lagi PT Timah muncul di sini. Mereka sudah salah. Tapi kenapa salah itu tidak disusun Pak, diatur Pak. Tidak akan mekar Belitung Timur kalau tanpa kepala kita Pak. Luasnya udah jelas, luas Belitung Timur terbagi dua. Belitung dengan Belitung Timur kan. Nah karena ada kita ini, hargain kita ini. Kami tidak mau juga Pak jadi tumbal DPRD. Selalu ada persoalan ke kita. Eksekutornya siapa? Tapi mohon maaf Pak, bahasa kita tadi artinya bukan kita membeban kepada seorang Pak Bupati, tapi tolong seorang Pak Bupati juga jangan diam-diam, harus open, panggil tokoh masyarakat duduk sama, khususnya nelayan pesisir panggil, jangan PT Timah ngeruk habis laut kita cuma ditinggalkan begitu saja. Sudah terbukti sekarang ini, kita ini dihidupi swasta Pak. Timah 200 lebih, PT Timah cuma ambil timah 140.000. Apa tidak mati gitu Pak? Sudah banyak korban-korbannya. Jadi mungkin itu Pak yang bisa kita sampaikan. Ini mohon maaf sekali lagi. Ini seharusnya ya pihak Pak Bupati lah kita duduk sama. Artinya tidak saling lempar persoalan, ya kan? Kami di sini jujur Pak, bukan eksekutifnya, bukan eksekutornya. Tetap muaranya ke beliau. Karena kami tidak pernah menerima bahwa surat satu potong pun bahwa PT Timah mau operasi, izin PT Timah sampai ke sini berapa, ya kan? Nah, jadi harapan kita juga tidak monoton Pak. Jangan kita Belitung Timur ini kita harus bangun sama-sama. Dari aspek mana? Nelayan perlu duit untuk beli ikannya. Tidak laku, kita mau bilang apa Pak? Tapi solusi-solusi itu harus ada Pak. Kita tidak boleh diam, tidak boleh kaku. Syukur ada seorang Pak Yudi dan kawan-kawan. Artinya ada barometer Pak, tidak cerodok-cerodok semuanya. Tapi artinya Pak Yudi kan tidak mesti harus ini tidak boleh, ada solusinya kan Pak. Aku rasa itu Pak yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita keluar dari sini, kita juga ada hasil untuk penyampaian kita kepada Pak Bupati dan juga khususnya PT Timah. Kita mau dengar. Jujur Pak, kalau PT Timah tidak akan menguntungkan kita, mending tidak usah jalan PT Timah di sini. Dia perusahaan besar, punya lokasi luas, tapi tidak ada komitmen yang harus kita sikapi dan kita dapat apa kita di sini? Coba, hah? Kita bicara komitmen PT Timah datang ke sini, dapat apa Belitung Timur ini? Maaf
apa? Bukan persoalan nelayan. Apa yang telah didistribusikan PT Timah Belitung Timur? Nol. Nah kalau dia mau baik, kita baik. Pak, komen-komen kita di sini. Tapi kalau dia tidak mau baik, mendingan go, pergi dia di sini. Kita tidak basa-basi Pak di sini. Mohon maaf Pak Anton. Kita harus ketemu dengan PT Timah, apa komitmennya? Berapa item yang kita tuntut kepada mereka? Kalau tidak ada item-item, usah masuk. Saya yang di depan Pak. Oke, itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.